Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo, привет. Ahlan wa sahlan, welcome. Selamat datang di podcast Potret Keseharian Yudi Pramuko, YouTuber tertua di semesta. Ini sekarang hari Jumat 31 Desember 2012 2021. Ini rambut putih, tanda banyak dosa, gampang lupa. Sekarang 31 Desember 2021 harusnya dijadikan awal titik balik untuk melawan secara sistematis dan terus menerus terhadap kezaliman-kezaliman yang mulai kita rasakan sejak 2 tahun terakhir ini, ya. Contoh, harus sudah ada perlawanan secara terus terang dan masif. 3 kali rencana pembangunan pesantren tahfiz Al-Quran itu digagalkan, diganggu. Ini advokat kaum civil society, ulama, ustadz itu harus bersuara, ya, melawan kezaliman yang diderita oleh Gus Nur dalam membangun pesantren tahfiz Al-Quran Ojolali. Gak boleh diam lagi. Begitu juga Habib Bahar Smith, sebentar-sebentar dilaporkan. Sekarang Habib Rizik sudah di penjara. Itu harus tetap dibela, harus tetap kaum civil society, ya, dalam jaringan oposisi yang mungkin sekarang terserak-serak harus dikonsolidasikan untuk membela ulama. Kita langsung sebut, ya, untuk membela Habib Bahar Smith, membela Habib Rizik, membela ustadz-ustadz yang lain, dan membela Gus Nur, membela tokoh-tokoh oposisi yang selama ini tidak dibela, justru terdesak oposisi oleh para buzzer di media sosial, terdesak oleh politisi-politisi, oleh pengkhianat bangsa, demi melindungi kepentingan oligarki dan kepentingan bisnis-bisnis yang busuk karena berkolaborasi dengan kekuasaan. Dan saatnya tidak diam, ya. Kita melihat tahun perpindahan tahun, pergantian tahun sebentar lagi hendaknya menjadi pergantian tahun perlawanan di awal 2022. Esok pagi hari Sabtu ketika tanggal 1 Januari tahun baru itu tiba. Bagaimana mungkin pesantren tahfiz Al-Quran Ojolali sudah 2 kali digagalkan dan sekarang di Singosari untuk ketiga kalinya usaha-usaha mulia dari Gus Nur itu diganggu kembali, tapi tidak ada yang menemani Gus Nur, tidak ada yang membela Gus Nur. Gus Nur berjuang hampir seorang diri pada level nasional, dan yang mengganggu masih organisasi itu juga, orang-orang itu juga yang merasa dekat dengan penguasa. Kezaliman yang diterima oleh Hizbut Tahrir Indonesia, oleh Front Pembela Islam, dan dibunuhnya 6 orang secara brutal dan penuh kesewenang-wenangan dari Laskar Front Pembela Islam, harus terus disuarakan perlawanan terhadap kekuasaan, terhadap kezaliman yang di depan mata. Kami, Satuan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, harus terus bersuara, tokoh-tokohnya. Begitu juga Amin Rais, Din Syamsuddin, Gatot Nurmantio, Anton Permana, Syah Ganda, Jumhur Hidayat harus kembali
bersuara melalui YouTube, ya, melalui diskusi-diskusi di Zoom. Terus karena kezaliman itu tidak akan abadi dan dia tidak memiliki hakikat. Muhammad Nasir pernah mengatakan satu-satunya cara agar kezaliman dan kebatilan bisa menang jika orang itu kita berdiam diri saja. Ini kuncinya supaya kezaliman tetap bertahan, kebatilan tetap menang. Kata Muhammad Nasir, Perdana Menteri NKRI yang pertama tahun 50, Muhammad Nasir berkata di depan ulama sebanten pada tahun 71, dia berkata satu-satunya cara kebatilan, kezaliman bisa menang jika kita berdiam diri saja. Sementara di luar sana kita lihat Man of the Year, ya, yang dikeluarkan oleh majalah Time menempatkan Elon Musk sebagai orang yang dipandang berjasa tahun ini karena dia merancang mobil yang ramah lingkungan Tesla dan juga bisa menerbangkan pesawat ruang angkasa yang bisa terbang meroket dan mendarat kembali, yang tidak bisa dilakukan oleh badan antariksa Amerika NASA tapi oleh swasta. Elon Musk itu bisa menciptakan SpaceX roket itu bisa mendarat kembali, luar biasa. Dan nanti orang tidak perlu pakai driver, mengikuti Google Map dengan mobil listriknya, mengikuti jalur khusus. Perkembangan pencapaian manusia di luar Indonesia begitu tinggi untuk kemaslahatan umat manusia, sebagaimana ditunjukkan oleh Elon Musk. Sementara di Indonesia demokrasi mengalami kemunduran yang hebat, masyarakat terbelah, ekonomi ambruk, kesejahteraan hanya dirasakan oleh sekelompok kecil orang-orang Indonesia. Di lingkungan kekayaan hanya beredar di antara mereka sendiri. Rakyat berjuang mendorong gerobak setiap hari, susah. Kalau tidak jualan, tidak mendorong gerobak, tidak dapat uang untuk beli beras literan. Kita saksikan masyarakat begitu menderita, seolah-olah tidak ada pembela, seolah-olah pemerintah tidak diperlukan. Masyarakat berjuang menolong dirinya sendiri dengan susah payah, dan itu saya lihat dengan kedua bola mata saya sendiri. Di mana salahnya? Di mana salahnya? Salah di dalam mengelola kekuasaan. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Ituran, tertua di semesta fasbir sobron jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang sudah jam 4 sore ya, habis asar. Saya mau untuk yang kedua kalinya setelah pagi tadi mendorong gerobak jualan nasi uduk. Saya mau jualan lagi, mungkin 4 liter sekarang. Saya akan song-song rezeki itu dengan cara mendorong hidup, hanya untuk mendorong hidup. Tidak seperti yang kita rencanakan, hidup tidak seperti yang kita bayangkan, tapi hidup seperti yang kita jalani saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya. Kemungkinan ngecornya Selasa deh. Enggak bagus. Oke. Lagi dites Pak, udah bening nih Pak, sumur keluar airnya. PLN ini Pak, pasang meteran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari para YouTuber tertua di semesta. Alhamdulillah, 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 saya sehat meskipun kemarin ke puskesmas
dan diberikan rujukan ke rumah sehat sampai doa hari Senin depan. Diduga batuk-batuk saya selama 3 bulan itu adalah tuberkulosis TBC. Doakanlah ada kabar baik insya Allah, dan sakit ini tidak bisa diperturutkan. Dia banyak program-program yang tidak jalan, dan insya Allah doakanlah mulai hari ini. Tanggal berapa sekarang? Sekarang hari Ahad ya, 2 Agustus ya. Bismillah, saya canangkan untuk pembangunan pesantren tahfiz Al-Quran Ojo Lali dan tempat sholat atau masjid syuhada 1 lantai dulu di tanah wakaf Bapak keluarga Haji Parama Arta dari Bogor. Dan setelah saya survei, anak-anak ngaji di situ jauh, harus jauh ke masjid yang terdekat itu jauh, dan masyarakat tampaknya menyambut gembira bila ada tempat ngaji dan tempat sholat dekat lingkungan mereka. Dan mungkin ukuran yang akan kita bangun sangat sederhana, ukuran 8 kali 12 sebelum nanti yang 3 lantai itu termasuk asrama untuk para penghafal Quran di atas tanah 400 meter 3 lantai insya Allah tahap kedua. Dan beberapa dana sudah masuk, mengucapkan jazakumullah khairan katsiran. Maaf. Dan kita akan mulai termasuk bikin sumur senilai sumur bor ya, senilai 8 juta, sumur wakaf, dan juga bahan-bahannya sangat sederhana saja. Dinding dari pesantren ini kira-kira 1,5 meter ya, kotak begitu, ukuran 8 kali 12. Ada tempat wudhunya, dan atasnya tidak permanen, dari spandek saja. Supaya cepat langsung dipakai untuk orang-orang di sekitar situ untuk sujud, untuk ruku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan program ini mungkin akan selesai, pesantren tahfiz Al-Quran ini yang sangat sederhana, supaya cepat dipakai, supaya cepat manfaat, mungkin paling lama 2 bulan insya Allah. Dengan izin Allah, para penonton di 5 benua bisa berlomba-lomba untuk memberikan wakafnya, amal jariahnya, baik berupa keramik, berupa semen, berupa spandek, berupa besi cakar ayam, dan lain-lain. Kami akan terima insya Allah dengan nomor rekening yang baru, yaitu BSI, Bank
Syariah Indonesia, nomornya masih nomor lama 012 656781. Hanya sekarang ada kode bank yang berubah 451. Itu yang kedua. Itu yang pertama. Yang kedua, nomor rekening yang kedua yaitu BCA. Bagi yang memiliki BCA 70051116821. Semoga dengan partisipasi semua penonton di benua pesantren Tahfiz Al-Quran Ojo Lali dan sekaligus tempat sholat, entah namanya masjid, entah namanya musola, tapi cepat supaya lekas dipakai dalam waktu 1 bulan, setidak-tidaknya selesai pada tanggal 29 Agustus 2021. Insya Allah cukup 30 hari bisa menjadi tempat yang sangat bermanfaat dan mengalirkan pahala jariah yang terus menerus mengalir sampai hari berbangkit, yaitu sampai selesainya alam barzakh, alam menunggu di alam kubur, sampai tiba alam kebangkitan di hari kiamat. Insya Allah pahalanya akan terus mengalir bagi siapa saja yang membangun satu masjid, satu tempat sujud, tempat ruku, yaitu masjid yang kami namakan Masjid 6 Syuhada dalam satu lingkungan pesantren Tahfiz Al-Quran Ojo Lali di atas tanah wakaf 8x12, insya Allah. Terima kasih, jazakumullah khairan katsiran. Semoga Allah membalas amal jariah Bapak, Ibu, kakak, adik semua dengan pahala yang berlipat ganda. Insya Allah. Perbaikilah niat, ikhlas karena Allah, dan yakinlah Allah itu maha tahu apa yang kita kerjakan, meskipun tidak ada bekasnya di sisi manusia. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari para YouTuber tertua di semesta Fasbir Sabran Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan Anda masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.